Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah ketika puasa. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan sunnah buka buru-buru dengan catatan sudah maghrib, sunnah makan sahur dengan catatan sudah jam 12 ke atas, sunnah sahurnya menjelang subuh yakni 30 menit sebelum subuh, sunnah bukanya pakai kurma. Ingat, ini ajaran Nabi namanya, buka pakai apa? Kurma. Gedek banget orang buka pakai bala-bala. Ada yang kayak begitu. Sunnah Nabi ditinggalin bala-bala. Ntar kurma dulu supaya mulut kita nyontoh mulut Nabi puasa. Begitu. Kurma. Begitu. Bala-bala ntar nomor sekian. Kurma dulu. Kalau bisa yang bagus, kurma ajwa, begitu. Beli Tanah Abang, handphone aja yang bagus-bagus mau, masa buat mengikuti ajaran Nabi ogah. Begitu, yang bagus kurma dulu. Kenapa kurma dulu? Ngikut Nabi. Itulah maulid, begitu. Nah, pagi ini lanjutannya, apa yang disunahkan bagi orang puasa? Banyakin berdoa sesudah buka puasa. Baca doa sesudah buka, jangan sebelum buka. Tuh air ada, udah beduk maghrib atau adzan, Allahu Akbar, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhuma'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah ta'ala. Baru minum kagak bener. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak ini? Yang mana ini orangnya? Aduh, siapa yang ngajarin itu? Doa itu sesudah buka, bukan mau buka. Kata Syekh Nawawi, ai ba'dahu, sesudah buka. Buka mau baca bismillah, ini air, dengar adzan, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baru doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah ta'ala. Baru benar. Begitu. Itu di TV kan disuruh ngaji ke majelis, bukan disuruh nonton TV. Ngaji. Malaikat aja nyengir-nyengir, baru juga maghrib udah bohong, kata malaikat. Allahumma lakasumtu, ya Allah, bagimu aku telah puasa. Belum minum aja belum, kan belum buka. Wa ala rizkika aftartu, atas rezeki dari engkau aku telah berbuka. Telah berbuka, makan aja masih utuh. Begitu. Dhahabadh dhama'u, haus udah hilang. Bohong, minum belum, udah hilang. Wabtallatil uruqu, tenggorokan udah basah nih, belum diminum. Jadi minum dulu baru doa.
Begitu ajarannya. Siapa tuh yang doa dulu baru minum tuh? Kemarin Ramadan ada nggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Udah bener berarti. Begitu doa sesudah buka, bukan doa mau buka, bukan, sesudah buka. Orang nabinya aja zahabat dzama'u, telah hilang dahaga, aus gitu. Dari mana hilangnya? Orang air aja masih utuh. Begitu udah hilang, kata malaikat, bohong, kata malaikat. Wabtalatil uruku, kerongkongan udah basah nih, bohong lagi. Minum belum? Ya, udah buka membaca bismillah baru doa. Saya mau ajak baca sama-sama ini doa Syekh Nawawi, gabung dari semua doa-doa Nabi sesudah buka. Saya mau doanya dijamain aja begitu, jadi biar bisa amin. Jadi nanti mimpin doa, kalau rame-rame kan mana anak 15 lagi, bapak ibu doa kan rame-rame kayak anak TK, atuh aja yang lain amin, nggak apa-apa. Emang rame-rame boleh? Nggak boleh? Boleh, biar kita pimpin kepala rumah tangga atau jadi ibu karena bapaknya di masjid bukanya doa. Udah pada buka? Baik, angkat tangan. Mak mau doa, ayo angkat tangan. Begitu doanya, saya mau jamain biar bisa amin, kan begitu ya kan? Saya mau jamain aja, ikuti kami, bacanya jamak meski mufrad. Ntar kalau mufrad gampang, udah kita baca tadi, sama-sama kita baca biar nanti anaknya cucunya amin doang kerjaannya, jadi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna wa bika amanna walaka aslamna wa alaika tawakkalna wa rahmataka rajawna wa ilaika anabna. Allahumma dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfir lana. Alhamdulillah alladzi a'anana fasumna wa razaqana fa'aftarna. Allahumma waffiqna lissiyam wa ballighna fihil qiyam wa a'inna alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bisalam ya azim ya azim anta ilahuna la ilaha ghairuka ighfir lana adz-dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim
illal azim. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir lana, amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi anaknya mantunya amin amin amin. Kalau kita sendiri nggak ada orang di rumah, baru doa sendiri. Doa sendirinya begini, Nabi doanya begitu tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendiri nih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Allahumma dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli, alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma waffiqna lissiyam wa ballighna fihil qiyam wa a'inna alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bisalam. Ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir liyadz dzambal azim fa innahu la yaghfiru adz-dzambal azim illal azim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli, amin ya rabbal alamin. Kalau Ramadan doanya kayak begitu enggak? Wah enggak. Ya Allah, untung panjang umur, jadi kita bisa sempurnakan. Nabi aja yang udah pasti masuk surga doanya kayak begitu. Kita yang belum jelas masuk surga apa kagak, cuman pengen doangan, ya pengennya mau masuk surga, doa ngirit-ngirit begitu. Doa sesudah berbuka, kalau buka baca apa? Kalau buka baca apa? Buka baca apa? Bismillah. Udah buka baru doa buka, begitu. Ramadan doa dulu. Nah ini bagaimana? Sesudah buka begitu, doa sudah buka begitu, jadi munasabah doanya udah buka. Kalau di TV belum buka TV, kita di majelis, jadi doa sesudah buka, doa. Karena lisoimi farhatani, kata Nabi,
bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu kebahagiaan lagi ketika jumpa dengan Allah. Kalau kita udah buka itu manjur banget minta apa aja sama Allah. Ini kita udah minum nih, ngomong aja. Baju lebaran 3 ya Allah, baju lebaran ya Allah. Ini baru 2 doang nih ya Allah. 3 ya Allah, 3. Enggak apa-apa. Manjur banget. Manjur. Ketika buka tuh manjur banget. Doa. Cuman baginda kita ngajarin kita doa yang terbesar. Pada umumnya dari semua doa ini minta ampunan, karena seretnya rezeki kita lantaran dosa yang kita kerjakan. Kesulitan hidup yang kita alami lantaran pelanggaran yang kita kerjakan. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu diseretkan rezekinya, dihampakkan rezekinya, disulitkan jalan hidupnya lantaran dosa dan pelanggaran yang dia kerjakan. Maka menjelang buka minta ampunan, la maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairun mimma tajma'un. Sungguh ampunan Tuhan dan rahmatnya itu lebih baik dari semua yang kau kumpulin. Kalau minta sama Allah ampunan aja, minta diampuni dosa, minta diampuni dosa, urusan jadi beres. Yang pengen rezekinya luas, istighfar yang banyak. Yang pengen dianugerahi anak keturunan, istighfar yang banyak. Yang pengen dimudahkan jalan jodohnya, istighfar yang banyak. Yang pengen tidak ngontrak terus, istighfar yang banyak. Dengan apa aja, kayak doa ini silahkan, atau pendeknya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ibadatul istighfar, ibadat tertinggi. Ini Nabi, Tuhan yang besar. Engkau Tuhanku, tidak Tuhan kecuali Engkau. Ampuni dosa besarku, karena tidak ada yang mengampuni dosa yang besar kecuali Tuhan yang besar. Buka doanya itu Nabi, doanya buka begitu. Itu mau dengar orang komat aja, astagfirullah udah komat aja, kopi aja belum diuyup katanya. Aduh, jangan. Doa manjur. Maghrib tuh manjur, maghrib. Kalau kita waktunya luas, maghrib tuh kalau bisa kagak pulang dari masjid kecuali sesudah sholat isya. Di masjid duduk aja, duduk di masjid, duduk aja, enggak ngapa-ngapa, enggak, sambil tidur aja di sandaran di tiang, ganjarannya enggak kayak itu. Apalagi ada yang dibaca maghrib sampai isya, barokah, enggak kayak itu. Yang dulu mudanya banyak sia-sia, kerjaannya enggak benar, waktunya banyak terhambur-hambur, maghrib sampai isya di masjid, syukur-syukur ngaji.
enggak ngaji apa kek istighfar kek alhamdulillah. Apakah baca Quran kek salat awabin kek 20 rakaat jumlahnya totalnya silakan. Wis duduk aja maghrib sampai isya. Kalau bisa sholat, enggak bisa sholat baca Quran. Gua kagak bisa baca Quran belepotan, kulhu aja dibolak-balik. Enggak bisa ini sholawat, enggak bisa sholawat istighfar, enggak bisa istighfar tasbih, enggak bisa tasbih la ilaha illallah. Kalau begitu saya semuanya aja cakep. Sholat awabin biar kata 4 rakaat, lalu baca kulhu 100, sholawat 100, istighfar 100, tasbih 100, la ilallah 100, begitu. Aduh, kalau enggak subur hidupnya potong kuping kita. Kalau maghrib sampai isya duduk di masjid enggak pulang ada isya. Bukan duduk di masjidnya, karena merebot juga di masjid mulu, tapi duduknya di depan ngobrol, ambil mainin HP, main Mobile Legend lagi. Maghrib tuh manjur banget. Ampe Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, tabi'in besar, ditanya oleh muridnya Abil Hawari, guru, tinggian mana, puasa siang ataukah maghrib ampe isya nongkrong di masjid duduk? Ketika ditanya, gurunya jawab, tinggian dua-duanya. Siangnya puasa, maghrib ampe isya kagak pulang. Kata muridnya, ora bisa guru, kalau puasa sibuk buka. Begitu, udah tahu perut kita kena roti sekalian juga, kalau belum kena nasi belum makan, enggak keburu. Begitu. Tapi kalau enggak puasa jam 5 bisa makan, sehingga tengah 6 udah jalan ke masjid nongkrong, pulang isya bisa. Kata gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani, ente puasa sunnah setahun, ama ente maghrib ampe isya duduk di masjid muter tasbih, enggak pulang kecuali sesudah sholat isya, maka ganjarannya maghrib ampe isya sekali kagak bisa kelawan dengan puasa sunnah setahun penuh. Saking gedenya maghrib ampe isya di masjid. Itulah berkahnya orang tua kita dulu, anaknya banyak kayak biji tasbih 33, mati ninggalin warisan. Banyak teman-teman kita di kebun jeruk, rumah yang ditempatin tanahnya bukan boleh beli, bukan boleh dibagi, bukan tanahnya doang, sampai rumahnya, sampai kontrakannya. Bener gak? Bener gak? Begitu saudara. Kenapa tuh? Maghrib sampai isya nongkrong di masjid. Berkahnya orang dulu, berkahnya sampai kayak begitu. Gedenya maghrib isya. Waktu maghrib tuh mustajab, mustajab, gede banget. Tertingginya ngaji, taklim, nomor 2-nya baca Quran, 3-nya baca sholawat, 4 istighfar, 5 tasbih, 6 la ilaha illallah. Udah ini ya, dengan 7 awabin awalan. Udah tuh amalan maghrib sampai isya. Silahkan bapak ibu kerjain yang mana suka. Sholat awabin, awabin aja dah. Enggak apa-apa, bagus. Saya enggak dah, saya
baca Quran aja kulhu sampai isya nggak berhenti, silakan. Saya nggak mau kulhu, baca sholat aja sholawat. Saya nggak mau sholat istighfar. Saya nggak mau istighfar tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah. Saya membaca la ilaha illallah nggak apa-apa. Udah, ini paling topnya. Kalau begitu saya mau baca ratib hadad aja, Quran ada, ayat kursi, Fatihah, semuanya ada. Oh iya, nggak apa-apa juga. Maghrib sampai isya silakan aja, orang semuanya kumpul, tahlil ada, tasbih ada, salawat ada, istighfar ada, kulhu falak anas Quran ada, semuanya komplit. Terserah. Maghrib sampai isya paling manjur, berkahnya enggak bisa diukur dengan kata-kata. Maghrib sampai isya, orang lagi puyeng mikinin jalan Arjuna Selatan macet, maghrib sampai isya tuh, dari ujung ke Manggisan. Ini orang lagi wirid, ingat Allah, di mana orang banyak lalai, luar biasa. TV lagi seru-serunya, sampai saking gedenya ganjaran maghrib isya dicontoh sama TV. Iklan termahal maghrib, prime time, mahal, 15 detik bisa 15 juta bayar iklannya. Maghrib mahal begitu. Saking agung. Lebih-lebih kalau siangnya puasa, doa manjur. Mana lagi sunat orang puasa, iksaru tilawatil Quran, banyakin baca Quran. Kalau bisa 3 hari hatam, sehari 10 juz Ramadan, siang 5 juz, malam 5 juz, bagus. 3 hari hatam, jadi 10 kali. Enggak bisa seminggu sekali hatam, berat. Sehari sejuz, habis dohor 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, sejuz. Begitu. Sehingga akhir Ramadan hatam. Kalau Imam Syafi'i 30 malam 30 siang, 60 kali kalau Ramadan. Imam Syafi'i. Kalau kita sih nggak ikut begitunya, ikutnya madzhab fikihnya aja. Begitu. Imam Syafi'i begitu sampai. Begitu. Sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Dapat berapa tuh? Hitung dong. Pakai kalkulator. Berapa itu? 1750 kali 20, 35.000. Jangan lama-lama ngitungnya. 35.000. Berapa ya? 35.000. 35.000. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Totalin sehari semalam 1750. Kalau sudah tanggal 21, ini nanti malam 21, maka ini doublein, malam 1750, siang 1750. Berapa tuh 1750 kali 2? Hah? 3.500 kali 10 hari berapa? Iya 35.000 dah. 35.000 ditambah 35.000, 70.000. Itulah namanya itqun minan nar. Orang-orang soleh kayak begitu. Malam terakhir tuh malam itqun minan nar. Jadi supaya dapetin tuh
Ramadan kayak begitu, jangan geser begitu. Pokoknya siang tanggal 1 sampai tanggal 20 berapa 1750 sehari semalam. Tapi kalau sudah tanggal 21 malam 1750, siang 1750, biar dapetin itqun minan nar. Kalau kulhu, kalau Yai Bunyamin rahimahullah 100 hari dari 1 Rajab suruh puasa 100 hari, suruh baca kulhu, itu totalnya 100.000 begitu kulhu. Ini kalau kita nggak bisa baca Quran maksudnya. Kalau bisa baca Quran aja, emang kulhu bukan Quran, artinya jangan kulhu doang. Masa membaca surat cinta dari ceweknya yang dibaca tanda tangan doa, kan semuanya begitu. Baca Quran Ramadan, baca Quran tuh begitu. Ramadan yang banyak. Emang apa? Hari ulang tahunnya Al-Quran. Sebab nuzulul Quran di Ramadan, sehingga Ramadan bulan termulia. Quran turun melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat termulia. Baginda kita yang diamanati Quran, Nabi termulia. Quran Ramadan banyakin, insya Allah. Niatin dari sekarang, Ramadan esok harus lebih baik daripada Ramadan yang telah kelewat. Begitu kita pasang niat. Kalau baca Quran ngadep kiblat, punya wudhu lebih bagus, sunat itu begitu. Enggak ngadep kiblat enggak apa-apa, yang penting baca Quran, jangan jadi masalah begitu, yang penting baca begitu. Tapi saya masih belepotan baca siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah meski terpincang-pincang, tertati-tati. Baca Quran belepotan, baca, daripada yang katanya bagus nyalain mulu, baca ora pernah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Suaranya enak, adan nggak pernah, tapi kalau ada orang suara adan yang kayak begitu suruh adan, nyelak mulu. Ada nggak kayak begitu tuh? Nggak bener nih, begitu. Kita jangan. Itu begitu. Quran baca, sholat walaupun gak khusyuk, sholat aja terus. Begitu kita ngaji nggak paham, ngaji aja terus. Moga Allah kasih paham. Yang penting kalau ditanya guru yang cerdas. Murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua kagak. Murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua kagak. Oke. Terus ngaji aja, moga esok lusa dikasih paham sama Allah. Begitu gitu. Kalau ngaji itu ada perubahan dalam kehidupan. Ngaji, orang nggak ngaji oleng hidupnya, oleng, stres, puyeng. Kalau ngaji enak, kita mau ngeluh, teman kita udah cerita dulu sama kita, akhirnya nyengir. Gua kira yang parah gua doang, parahan dia. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara ngaji. Begitu, tenangan dikit. Begitu tuh ngaji.
Kalau ngaji tuh enak, keluar dari masjid puyeng lagi. Ini namanya baterainya lowbat, dicas kagak masuk, ada masalah. Tapi jangan putus asa, rahmat Allah meluas, minta ampun nama Allah biar Allah kasih paham. Amin ya rabbal alamin. Mana lagi? Di Ramadan banyakin sodakoh, minimal kalau bapak, moga bapak ibunya rezekinya luas gitu ya. Ada berapa nih musola masjid atau musola langgar-langgar di Kebun Jeruk nih, Kampung Rawa, beli aqua, masjid ini sedus, musola ini sedus, biar diminum sama orang. Sedekah lagi puasa, jangan malam, lagi puasa. Saya itu kalau ngajakin umroh Ramadan jarang malam, siang. Kata teman kita, gila. Bukan, kalau malamnya kagak puasa. Orang umroh lagi puasa di Ramadan, ganjarannya kayak haji bareng sama Nabi, payah. Kalau malam udah enak, itu lagi puasa. Sedekah lagi puasa. Lihat orang tua kita dulu berkah, nganterin kolak singkong menjelang buka, lagi puasa itu gede banget ganjaran. Anterin, taruh. Kalau saudara mampu korma, beli korma, kasih ini. Sebab Allah kasih ganjaran besar sebanyak ganjaran yang didapat oleh orang puasa untuk kasih buka, kasih buka. Begitu. Biar kata aqua segelas, kasih. Begitu. Hidup yang mulia tuh jadi raja, jangan jadi kuda. Apa itu kuda? Tukang nganterin barang-barang raja supaya nyampe tempat tujuan. Apa tuh raja? Orang yang dianterin barang-barangnya dibawain nama orang lain. Kira-kira bapak dan ibu nih kalau disuruh pilih, pengen jadi kuda, pengen jadi raja? Hah? Pengen jadi kuda, pengen jadi raja? Hah? Raja. Maka jangan sampai ke masjid buka puasa nyari buka doang. Di masjid aja enak-enak, tuh namanya pengen jadi kuda. Yang dapat ganjaran dia yang sedekah. Kita jadi kuda. Kudanya siapa? Kudanya dia, nganterin barang-barang dia ke akhirat. Biar aqua segelas taruh, biar kita jadi raja. Begitu, jadi raja. Kayak begitu. Sedekah mumpung Ramadan. Aqua segelas di Ramadan sama dengan 70 gelas di luar Ramadan. Ganjarannya lagi segelasnya doang, luar biasa ganjarannya. Apalagi aqua segelas sama nasi padang, lebih gede lagi tuh. Bawa aja, enggak apa-apa. Apa enggak tukeran kayak tetangga yang atuh bawa kolak pisang, ntar ditaruh diisi lagi sama kolak singkong, tuh mau tukeran? Bukan, saling sedekah. Begitu. Jadi pada masing-masing kan ada grup WA-nya, WA aja, lu hari ini singkong ya, jangan singkong semua. Begitu. Gua hari ini kopi, lu gulanya, begitu aja. Tukeran, enggak apa-apa. Yang penting di Ramadan banyakin sedekah, karena bulan agung. Berapa kata Syekh Nawawi ini? Walau bijami imali, kalau dia punya duit banyak, duitnya semuanya ambrugin di Ramadan, buat apa kek? Diatur. Saya nggak kuat kalau kayak begitu. Semampunya lebihkan. Jangan hari biasa ngisi kotak amal Jumat 2.000, Ramadan 2.000 juga.
Ini nggak ada perbedaan penghormatan bulan. Naikin Ramadan, sedekah banyakin. Ramadan, kalau ngomong sedekah bukan zakat, artinya lebih luas. Orang kafir kasih, sedekah mau boleh, orang kaya boleh kita bagi sedekah. Kalau zakat lain, fidyah lain, kalau sedekah lebih umum. Ramadan, bulan berbagi, sedekah sebisa kita. Ramadan, niatin Ramadan, apatah lagi ngasih buka temennya. Apa ada orang-orang dilihat bukan orang kaya, tapi kalau Ramadan selalu ngundang buka. Ditanya, dari mana duitmu? Saya ngumpulin kalau udah bulan Syawal, seperak-perak buat ngasih buka di Ramadan. Udah niat, ampe kayak begitu. Saking pengen mengagungkan bulan Ramadan. Ada orang i'tikaf di Ramadan. Yuk kita i'tikafnya di Masjid Ono aja. Sudah kelapak ya? Emang apa? Sahurnya enak-enak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana ini orangnya? Tuh, namanya pengen jadi kuda. Bagaimana? Itu mah bukan mau i'tikaf, pengen makan enak gratis. Ini nggak benar kalau kayak begitu. Begitu, banyakin sedekah. Kalau kita nggak bisa semuanya, semampunya lebihkan Ramadan dari hari biasa. Segini aja, saya tahu si Taufik udah lihat saya disuruh sudah dan ngaji